Karena setiap kali dulahan ini muncul ke hadapan manusia, itu adalah sebuah pertanda bahwa akan ada kematian. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita sudah lama tidak membahas tentang makhluk mitologi. Mungkin bagi sebagian teman-teman yang mendengar kata makhluk mitologi pasti akan menganggap kalau ini hanya sebuah dongeng belaka atau hanya sebuah cerita turun-temurun yang sebenarnya nggak ada gitu. Tapi berbicara tentang mitologi, ini tidak hanya menjadi sebuah kepercayaan bagi masyarakat doang. Tapi dalam ilmu agama, makhluk-makhluk yang bisa dikatakan adalah makhluk mitologi itu terdapat di dalam banyak kitab. Ya, termasuk di dalam kitab suci Al-Quran juga ada makhluk yang bisa terbilang adalah makhluk mitologi. Disebut makhluk mitologi bukan berarti dia adalah mitos belaka, tapi makhluk-makhluk ini yang kemungkinan itu ada di zaman dahulu dan di zaman yang akan datang. Jadi mungkin untuk kita sekarang yang hidup di era modern ini mungkin belum pernah melihat secara langsung, tetapi masyarakat di zaman dahulu sudah pernah melihat hal-hal tersebut. Makanya disebut dengan kata mitologi bukan berarti itu adalah sebuah hal yang bohong alias hoax gitu ya. Beberapa kali gue sempat membahas tentang makhluk-makhluk mitologi menurut agama gitu ya. Nih kalian bisa lihat aja ya kan, kumpulan makhluk mitologi termasuk menurut kepercayaan di beberapa budaya serta suku bangsa gitu. Banyak juga yang masih membantah, katanya nggak mungkin lah hal seperti ini ada, nggak mungkin lah hal ini nyata gitu. Contoh misalkan kayak pembahasan naga, banyak banget pro dan kontra. Yang menjadi masalahnya adalah mungkin menurut kita hoax, tapi untuk salah satu suku itu adalah sebuah makhluk atau benda yang sakral. So kita juga harus menghormati kepercayaan tersebut gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas makhluk mitologi lagi. Jadi mana makhluk mitologi ini wujudnya cukup menyeramkan, disebut dengan Dulahan, sang penunggang kuda tanpa kepala. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Pembahasan kita tentang Dulahan ini ada kaitannya dengan malaikat pencabut nyawa atau malaikat kematian. Dari banyaknya cerita tentang malaikat kematian atau malaikat pencabut nyawa, Dulahan ini adalah salah satu yang menyeramkan karena bentuknya atau wujudnya. Makhluk mitologi yang satu ini berasal dari negara Irlandia, yang dimana dari wujudnya ini benar-benar menyeramkan banget. Setiap catatan tentang orang-orang yang bertemu dengan makhluk ini selalu mengatakan kalau makhluk ini berjalan tanpa kepala dan menunggang kuda. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan kepala dari makhluk Dulahan ini sebenarnya ada, namun tidak pada tempatnya. Kepalanya itu buntung dan dia tenteng atau dia bawa di tangannya. Oke, sedikit gue ingatkan lagi kepada teman-teman ya. Kemarin juga ada yang komen gitu ya, dia bilang, wah zaman modern masih aja percaya mitos atau zaman modern masih aja percaya hal gaib, pantesan Indonesia tidak maju katanya. Sekarang kalian bisa lihat sendiri ya, makhluk mitologi yang hari ini kita bahas justru dari Irlandia, yang dimana isinya itu di sana adalah orang-orang bule gitu ya. Buat kalian yang bilang Indonesia nggak maju-maju gara-gara percaya mitos dan hal gaib, ini orang bule juga percaya mitos dan hal gaib. Masalah maju atau enggaknya sebuah bangsa tuh bukan karena percaya hal gaib atau enggak ya, tapi bagaimana kualitas ilmu dan kualitas belajar di sana mungkin ya. Jadi balik lagi ke masing-masing. Yang pasti orang yang punya ilmu, orang yang pintar bukan berarti dia tidak percaya dengan hal gaib. Oke, kita balik lagi ke cerita kita. Seperti yang gue katakan tadi, makhluk ini merupakan makhluk mitologi yang sangat terkenal di Irlandia dengan wujud tanpa kepala dan menunggang kuda. Dan dari beberapa orang yang bertemu ketika Dulahan ini atau makhluk mitologi Dulahan ini memegang kepalanya, itu ada fungsinya geng. Jadi kenapa kepalanya ini ditaruh di tangan? Itu fungsinya agar bisa diangkat lebih tinggi, agar makhluk ini bisa melihat lebih jauh. Wajah dari Dulahan ini digambarkan dengan wujud putih pucat kayak mayat gitu. Terus mulutnya sobek dari satu telinga ke telinga yang lain. Jadi mulutnya tuh lebar banget. Matanya kecil, berwarna hitam, dan selalu memiliki tatapan yang sangat tajam. Dan saking tajamnya, setiap orang yang berpapasan atau saling menatap dengan Dulahan ini akan terpaku seketika. Nah, kepala dari Dulahan ini juga diliputi dengan aura kehijauan, yang dimana aura tersebut membantu Dulahan untuk bisa melihat
ke sekeliling atau ke sekitarnya. Jadi bisa dikatakan aura hijau itu adalah lentera penerang gitu ya, kayak penerangan gitu. Lalu ciri khas lain dari Dullahan ini adalah dia kemanapun pergi itu membawa sebuah cambuk, yang dimana dipercaya cambuk itu tercipta dari sulaman tubuh manusia. Lalu penggambaran wujud daripada Dullahan ini dari mulai leher sampai ke kaki bagian bawah itu banyak versi dan beragam gitu versinya. Namun dari versi yang pada umumnya orang mengatakan kalau Dullahan ini memiliki tubuh yang sangat tinggi dan memakai jubah berwarna hitam. Dan dari beberapa kasus yang ditemui oleh orang-orang, Dullahan ini sedang menunggang kuda berwarna hitam. Dan ada juga yang melihat kalau dia menaiki sebuah kereta kuda yang ditarik oleh 6 ekor kuda hitam. Nah, ini banyak versi. Dan setiap kemunculan daripada Dullahan ini itu dibalut dengan aura kegelapan atau aura kematian. Yang dimana di saat dia menunggang kuda ataupun dia menaiki kereta kuda, itu selalu ada tengkorak-tengkorak manusia bergelantungan di antara kuda-kudanya atau di antara kereta kudanya. Dan asal mula dari Dullahan ini itu memiliki berbagai versi juga, yang dimana ada yang mengatakan kalau Dullahan ini adalah penjelmaan dari salah satu dewa kesuburan Celtic yang bernama Crom Dubh. Nah, dewa yang satu ini dipuja habis-habisan oleh para raja-raja kuno di zaman dulu, terutama oleh Raja Tigermes, yang dimana dia adalah seorang raja yang sangat terkenal di Irlandia pada masa itu. Setiap tahunnya Tigermes ini selalu mengorbankan nyawa-nyawa manusia atau nyawa rakyatnya untuk menjadi tumbal bagi dewa tersebut, yaitu Crom Dubh. Nah, namun setelah beberapa waktu berjalan, tepatnya pada abad ke-6, tradisi tersebut akhirnya dihapus. Jadi tradisi menumbalkan manusia untuk dewa Crom Dubh ini dihapus setelah agama Kristen masuk ke Irlandia. Di mana di saat itu banyak orang-orang yang mempercayai jika mereka menjadi seorang tumbal, menyerahkan diri mereka untuk si Raja Tigermes ini, mereka justru akan mendapatkan sebuah kehormatan atau bisa mendapatkan surga gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah praktik kekejaman, yang dimana di saat itu ya mungkin orang belum punya ilmu keimanan yang tepat, belum tahu kalau hal yang mereka lakukan itu salah gitu ya. Nah, akhirnya mereka terselamatkan oleh para kaum penganut Kristiani yang di saat itu masuk ke Irlandia dan menerapkan ajaran agama Kristen serta memberitahu mereka mana yang baik dan buruk. Nah, setelah itu secara berangsur-angsur hilanglah budaya pengorbanan atau penumbalan manusia untuk dewa Crom Dubh tersebut. Akhirnya tradisi ini lambat laun terlupakan. Tidak ada lagi yang memberikan pengorbanan kepada dewa Crom Dubh. Namun tidak berhenti sampai di situ. Di saat pengorbanan tidak lagi mereka lakukan, justru dewa Crom Dubh ini terus mendatangi masyarakat Irlandia di saat itu untuk mengambil sendiri nyawa manusia warga Irlandia. Ya, karena di saat itu sudah tidak ada lagi penyerahan atau pengorbanan atau tumbal. Jadi si dewa ini mengambil sendiri nyawa-nyawa yang dia anggap pantas untuk dia tumbalkan. Nah, dikarenakan dewa Crom Dubh ini mulai turun untuk mengambil semua nyawa-nyawa, disitulah tragedi-tragedi yang berhubungan dengan dirinya itu mulai dikenal. Dan masyarakat di saat itu menyebutnya dengan Dullahan. Lalu mengapa Dullahan ini benar-benar menjadi sosok yang menakutkan bagi masyarakat Irlandia di saat itu? Karena setiap kali Dullahan ini muncul ke hadapan manusia, itu adalah sebuah pertanda bahwa akan ada kematian. Ya, bukan berarti siapa yang melihat dia maka itu yang mati, enggak. Tetapi itu adalah sebuah pertanda bahwasanya akan ada kematian segera di daerah mereka. Nah, di saat masyarakat ini sudah tahu bahwasanya apa yang mereka lupakan itu malah menjadi malapetaka buat mereka, akhirnya mereka membuat sebuah peringatan atau sebuah festival untuk menghormati dewa Crom Dubh yang tadinya mereka selalu memberikan tumbal gitu ya bersama raja mereka, Tigermes. Namun di saat mereka mengadakan festival untuk memperingati atau penghormatan terhadap Crom Dubh ini, justru di festival itulah Dullahan atau Crom Dubh ini berkeliaran, yang dimana di tempat festival itu dia secara bebas memilih orang-orang yang pantas untuk
dia ambil nyawanya. Festival tersebut biasanya diadakan oleh masyarakat Irlandia itu pada akhir Agustus atau pada awal bulan September. Dan setiap kali memilih target, Dullahan ini akan mengikuti sang target selesai dari festival. Yang dimana biasanya dia akan memastikan target tersebut berjalan sendirian. Dari beberapa kasus yang pernah dialami oleh masyarakat Irlandia, ada beberapa orang yang memergoki atau secara tidak sengaja melihat sosok daripada Dullahan ini. Di saat itu, mereka justru mencoba untuk memastikan atau membuat Dullahan ini terganggu. Dan sosok Dullahan ini yang merasa kalau dia tidak ingin dipergoki atau tidak ingin diganggu, langsung menyiramkan darah ke orang tersebut. Dan di saat itulah orang yang tersiram darah itu akan menjadi target selanjutnya. Dan di dalam kasus yang lain, apabila gangguannya itu terlalu besar, biasanya Dullahan ini akan mencambuk mata orang tersebut hingga buta. Dan dalam beberapa kasus, biasanya orang yang diincar oleh Dullahan itu tidak akan bisa lolos. Karena dalam lubang sempit sekalipun, Dullahan ini bisa masuk. Jadi dia itu bisa menembus apapun atau menembus penghalang apapun untuk mencapai targetnya. Dan dari semua kelebihan yang dimiliki oleh Dullahan, betapa mengerikannya dia gitu ya, dan target-targetnya tidak pernah lolos, ternyata Dullahan ini mempunyai sebuah kelemahan, yaitu Dullahan ini sangat lemah terhadap emas murni. Nah, berbicara tentang emas murni nih geng, ini nggak cuma sosok Dullahan ini sepertinya yang benar-benar takut atau menjadi lemah dengan emas. Biasanya orang yang memiliki kekebalan kayak kodam atau apapun atau jimat gitu, biasanya kalau dihantam dengan benda tajam yang terbuat dari emas atau peluru emas, itu biasanya akan tembus. Mitosnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Dullahan. Di zaman dahulu, masyarakat kerajaan menggunakan koin yang terbuat dari emas untuk alat tukar alias uang. Di saat itulah setiap orang yang mengantongi uang emas itu bisa membuat Dullahan ini menjauh. Karena satu koin emas itu dapat membuat Dullahan ini merasa terganggu dan gak nyaman. Dan semenjak masyarakat Irlandia mengetahui kalau Dullahan selalu mendatangi mereka di saat festival, maka semenjak itulah orang tua yang ada di Irlandia selalu menaruh koin emas di kantong anak mereka. Dan bahkan mereka sendiri juga mengantongi koin emas tersebut untuk penangkal dari Dullahan ini. Dan untuk saat ini, cerita tentang Dullahan ini hanya menjadi sebuah mitos atau cerita yang melegenda di kalangan rakyat Irlandia. Secara turun-temurun, ya sama seperti di kita sekarang gitu ya. Ada cerita-cerita tentang Kalong Wewe atau Buto Ijo dan lain-lain. Nah, di Irlandia, para orang tua di sana selalu menceritakan tentang kisah Dullahan ini kepada anak-anak mereka. Entah itu hanya untuk mengingatkan atau menakut-nakuti anak mereka, atau justru ini memang benar-benar nyata adanya gitu ya. Dan kisah tentang Dullahan ini bisa dikatakan adalah wujud daripada iblis atau hantu tanpa kepala. Yang dimana sebenarnya kalau kita bercerita tentang hantu atau wujud makhluk tanpa kepala, itu di setiap negara mempunyai cerita atau versi yang berbeda-beda. Di setiap negara, bahkan di Indonesia juga punya versi sendiri tentang cerita makhluk tanpa kepala kayak gini. Nah, sekarang kita coba bercerita tentang makhluk-makhluk tanpa kepala dari negara lain termasuk negara kita Indonesia. Yang pertama kita bahas dulu makhluk tanpa kepala yang ada di Jepang. Nama makhluk ini adalah Nuke Kubi. Nuke Kubi ini adalah sejenis vampir yang ada di dalam mitologi Jepang. Dan Nuke Kubi ini ditemukan dalam kondisi yang mana kepala dan badannya itu selalu terpisah. Nah, di dalam sejarah Jepang mengatakan kalau Nuke Kubi ini ketika bertemu dengan manusia, maka yang pertama kali akan dilihat oleh manusia adalah tubuhnya atau badannya yang buntung. Di saat itu manusia tersebut akan lari terbirit-birit atau lari ketakutan. Dan di saat itulah Nuke Kubi ini akan mengeluarkan kepalanya dari persembunyian dan kepala tersebut akan menggigit bagian leher manusia itu. Dan di saat itu Nuke Kubi ini akan menyerap darah si manusia dan memakan dagingnya. Dan di dalam beberapa kasus, setelah orang-orang mempelajari tentang makhluk yang satu ini, akhirnya ditemukanlah cara penangkalnya. Yang dimana di saat bertemu dengan Nuke Kubi, orang tersebut tidak boleh takut atau tidak boleh lari. Yang harus mereka lakukan adalah melawan dengan memukuli badan Nuke Kubi. Karena kekuatan membunuhnya itu terletak di kepalanya dia. Sementara tubuhnya ini hanya bertugas untuk menakut-nakuti. Ketika bagian
tubuhnya sudah dipukuli hingga hancur, hingga lemas, maka kepalanya juga akan ikut melemah. Dan di saat itulah orang tersebut harus menghancurkan kepala Nukekubi ini juga. Ya memang terdengar sedikit simpel, tapi kalau misalkan kita yang mengalami langsung bertemu dengan makhluk tanpa kepala dan kepalanya terbang gitu ya udah pasti kita lari terbirit-birit. Oke, kita beralih ke makhluk tanpa kepala dari negara lain lagi, yaitu dari negara India yang bernama Shinamasta. Shinamasta ini berbeda dengan kepercayaan dari Jepang tadi. Kalau di Jepang mereka percaya kalau makhluk itu ya semacam iblis atau hantu. Cuma di India itu sama seperti yang dipercaya oleh masyarakat Irlandia, yang dimana Shinamasta ini dipercaya sebagai sesosok dewa yang berwujud wanita dengan kepalanya yang putus. Yang dimana di saat itu dia menenteng atau membawa kepalanya kemana-mana. Kepala yang dia bawa di tangannya itu terus membuka mulut atau menganga, dan dia menampung semua darah yang terus mengalir dari lehernya yang terpotong. Jadi kepalanya itu menampung darah yang mengucur dari leher gitu kan. Dan di setiap perjalanan Shinamasta ini dia memiliki 2 orang pengawal yang juga haus akan darah. Dikarenakan wujud dari Shinamasta ini berlumuran darah dan mengerikan gitu ya, maka jarang sekali masyarakat India yang mau menyembah Shinamasta ini karena mereka takut akan mendapatkan kesialan. Kita ke negara selanjutnya, yaitu Cina. Di sana ada sesosok makhluk tanpa kepala yang dikenal dengan sebutan Xing Tian. Xing Tian ini sebenarnya adalah sesosok makhluk raksasa. Ini mirip seperti cerita legenda di Indonesia, yaitu Buto Ijo gitu ya. Karena memang masyarakat zaman dahulu mengatakan kalau zaman dulu itu memang ada makhluk-makhluk raksasa yang pernah hidup gitu. Dan menurut legenda Cina juga seperti itu. Adanya raksasa yang pernah hidup berdampingan dengan manusia pada zaman dahulu. Nah, menurut legenda Cina nih, geng, Xing Tian ini itu adalah raksasa yang dulunya dibunuh oleh seorang raja yang bernama Huang Di. Nah, raja ini berhasil memotong kepala raksasa tersebut dan menghancurkan kepalanya hingga tidak bersisa. Setelah memotong kepala raksasa tersebut, sang raja ini mengira kalau raksasa tersebut sudah mati. Padahal dia hanya berpura-pura mati. Setelah sang raja meninggalkan si raksasa ini, akhirnya si raksasa ini pun bangkit kembali dan bermutasi menjadi sesosok yang lebih menyeramkan, yang dimana di saat itu matanya dia tuh muncul di bagian dada dan mulutnya muncul di bagian pusar atau perut. Dan semenjak bangkit tanpa kepala, disitulah dia disebut dengan nama Xing Tian. Dan kekuatannya semakin besar dan semakin kuat karena di saat itu memang kelemahannya terletak di bagian leher. Setelah lehernya nggak ada, malah dia semakin gila dan semakin kuat. Bahkan di saat itu dia mendapatkan julukan The Headless One dan mendapatkan respect dari banyak orang China di saat itu. Oke, sekarang kita beralih ke makhluk dari negara lain lagi yang bernama Ewai Panoma. Ini berasal dari Amazon. Ewai Panoma ini berbeda lagi. Dia bukan dewa, dia bukan iblis, dia bukan monster atau raksasa atau apapun. Ini adalah salah satu suku yang hidup di Amazon, yang dimana dipercaya mereka ini semacam manusia cacat yang lahir tanpa kepala. Hampir semua masyarakat suku ini, entah bagaimana caranya, itu mempunyai wajah yang menyatu dengan badan. Ya seperti yang kita ketahui ya, masyarakat di suku pedalaman tuh masih sering melakukan hal-hal aneh. Contoh aja kayak salah satu suku yang ada di Asia, yang mana suku tersebut memanjangkan leher mereka dengan memasangkan ring besi di lehernya. Terus suku di Afrika yang memasang mangkok besar di bibirnya. Jadi praktik merubah tubuh secara ekstrim itu banyak dilakukan oleh suku-suku. Jadi besar kemungkinan suku yang satu ini yang bernama Ewai Panoma ini itu melakukan perubahan ekstrim di tubuh mereka. Makanya bentuk tubuhnya sangat aneh tanpa kepala, yang dimana wajahnya itu menyatu dengan badan. Ada seorang penjelajah yang bernama Sir Walter Raleigh mengatakan dia pernah berjumpa dengan sekumpulan suku ini, yang dimana dia melihat badan dari suku ini jelas sekali mata, hidung, dan mulutnya berada di dada. Dan dia sangat yakin kalau orang-orang suku tersebut sebenarnya adalah manusia biasa sama seperti kita, hanya saja memiliki kelainan fisik. Lalu yang terakhir,
di negara kita, Indonesia. Ya, sebutannya adalah hantu tanpa kepala, jadi nggak ada nama khusus ya. Dan jika kita berbicara tentang hantu tanpa kepala yang ada di Indonesia, itu kisahnya banyak banget. Ada yang kisahnya itu hantu tanpa kepala dari seorang pedagang, yang dimana saat dia bergentayangan, tubuhnya itu sambil keliling berjualan. Ada juga hantu tanpa kepala yang semasa hidupnya dia itu menjadi seorang korban kekejaman pada tahun 1965. Yang dimana di saat itu, seperti yang kita ketahui sejarahnya, banyak sekali warga negara kita yang dipenggal kepalanya. Dan masih banyak hantu lain-lainnya. Salah satu contohnya itu kayak hantu jeruk purut, ya kan? Nah, dari semua kisah hantu tanpa kepala atau makhluk tanpa kepala yang ada di Indonesia, pasti tujuan dari ceritanya itu hanya satu, yaitu makhluk tersebut mencari keberadaan kepalanya. Nah, itu dia tadi geng, cerita tentang makhluk tanpa kepala yang ada di seluruh dunia, serta sebuah urban legend yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat Irlandia yang bernama Dullahan.